Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Pak Guru bilang tadi dalam video conference, bahwa pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi dan penyelesaian contoh soal yang sudah kalian tulis. Oke, untuk meminimalisir waktu, kita langsung saja. Materi yang kita akan bahas ini tentang limit fungsi trigonometri. Oke, pada dasarnya materi limit fungsi trigonometri merupakan materi lanjutan dari fungsi maupun persamaan trigonometri yang kalian sudah pelajari waktu kelas 2. Oke. Iya, kita langsung saja. Di sini ada rumus trigonometri. Jadi rumus trigonometri itu ada 5 bentuk rumus dengan ada beberapa option rumus juga di situ. Iya, rumus yang ada ini merupakan rumus yang lagi-lagi sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sengaja direview kembali karena memang masalah-masalah atau soal-soal yang akan muncul dalam limit fungsi trigonometri akan berkaitan dengan rumus yang rumus dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke. Nanti begini, biar lebih efisien kita langsung bahas soal, nanti kita akan kaitkan ke rumus yang ada di atas. Oke, kita langsung saja. Contoh yang bagian A. Untuk sementara kita batasi dulu. Untuk contoh yang kita bahas itu contoh yang bagian A dengan B. Nanti setelah langkah demi langkah penyelesaian contoh ini, makanya kita sangat harapkan supaya adik-adik sekalian ketika menonton video ini agar catatannya itu tidak jauh dari proses kalian nonton video, oke? Biar mudah kalian memahami. Jadi kita akan batasi dulu dua contoh soal karena kemungkinan besar untuk tugasnya itu kita akan sesuaikan dengan contoh soal saja, yang bagian A dan bagian B. Kita langsung saja yang bagian A. Limit X mendekati 0 sin 2X per sin X. Itu begitu cara membaca soal untuk limit X mendekati 0. Jadi arah panah itu mendekati 0 dan seterusnya. Oke, lanjut. Sama dengan limit X mendekati 0 dari kita fokus saja ke pembilang, ya. Pembilang 2 sin 2X berubah jadi 2 sin X cos X. Ini makanya kita akan kaitkan dengan rumus yang ada di atas, ya. Perhatikan rumus yang di bagian kedua, opsi pertama. Rumus sudah terangkap. Opsi yang pertama, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ingat, rumus trigonometri merupakan ketetapan. Itu sudah seperti itu, oke? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ingat variabel kalau di rumus menggunakan variabel A, kalau di soal menggunakan variabel X, itu tidak berpengaruh, ya. Kita langsung kembali, ya, sehingga penjabarannya jadi 2 sin X cos X per sin X tetap sama. Boleh paham sampai situ? Oke, kita lanjut. Limit X mendekati 0 dari 2 cos X. Ya, perhatikan kenapa jadi 2 cos X. Jadi sin X yang di atas dengan sin X yang di bawah itu dieliminasi, habis, makanya tersisa 2 cos X. Boleh sampai sini? Oke. Kemudian ini dia. Jadi pada dasarnya penyelesaian limit fungsi trigonometri kita menggunakan metode substitusi. Masih tahu kan metode substitusi itu seperti apa? Metode substitusi adalah metode dengan cara kita mengganti variabel dengan angka atau nilai yang sudah diketahui. Di sini nilainya x-nya 0, nilainya 0. Kita ganti variabel X dengan 0. Makanya kita peroleh 2 cos 0. 2 kali cos 0 itu 1. Makanya 2 kali 1 sama dengan 2. Oke? Itu hasilnya. Boleh sampai situ? Sekarang bagian B. Limit X mendekati Pi dari, kita batasi dulu. Limit X mendekati Pi dari sin X kurang cos X sama dengan A. Kalau dalam soal yang bagian B, kita langsung substitusi saja nilai X dengan Pi. Kenapa? Karena memang tidak ada rumus yang berkaitan dengan soal yang ada di sini. Rumus yang di atas tidak ada yang berkaitan dengan soal ini. Jadi kita langsung substitusi saja. Kemudian kita tegaskan juga bahwa nilai Pi itu kalau
nilai pi itu ada dua bernilai, ada dua nilai. Yang pi yang secara umum kalian tahu itu kan 3,14 atau 22/7. Itu pi untuk lingkaran, menyelesaikan masalah-masalah tentang lingkaran. Cuman kalau pi yang kita gunakan dalam soal kali ini pi untuk sudut, makanya nilainya itu 180. Paham sampai sini? Oke. Kita langsung saja. Sin pi kurang cos pi. Oke. Sin 180 itu 0 kurang cos 180 sama dengan negatif 1. Makanya kita peroleh 0 kurang negatif 1. Oke. 0 kurang negatif bertemu jadi positif. Makanya 0 tambah 1. Hasilnya 1. Boleh sampai sini? Oke, jadi untuk sementara dua contoh soal itu dulu yang kita akan bahas. Nanti akan berkembang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, akan berkembang di grup pembelajaran lewat WA. Oke? Iya, sampai di sini dulu. Nanti untuk soalnya kita akan kirim lewat grup WA untuk penugasannya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe biar kalian bisa memperoleh notifikasi atau pemberitahuan dari ketika ada video-video pembelajaran lanjutan yang saya akan upload. Oke? Ya, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.